Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita bisa bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita hukum perkawinan Islam di Indonesia. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang asas-asas perkawinan di dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat dan rukun perkawinan. Baik, rukun dan syarat perkawinan. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bahwa tujuan umum syariah itu adalah limaslahatin nas, limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan manusia. Dan agama Islam memandang keturunan itu sebagai salah satu dari masalah yang penting di dalam kehidupan. Kita tahu berkaitan dengan kemaslahatan yang ada di dalam hukum Islam, ada apa yang disebut dengan ad-daruriyat al-khams, di antaranya adalah hifdzun nafas, ya, hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzul mal, dan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Jadi Islam memandang bahwa keturunan itu sebagai masalah yang sangat penting di dalam kehidupan. Oleh karena itu maka hukum Islam sangat rigid, sangat kaku, ya, begitu detail mengatur dan menentukan syarat dan rukun perkawinan. Kenapa? Karena keturunan itu pasti terkait dengan perkawinan. Tidak ada pintu yang bisa kita masuki untuk melakukan jima atau hubungan seksual kecuali melalui pintu perkawinan. Dan hubungan seksual itu adalah cara untuk bisa melahirkan keturunan atau melakukan regenerasi. Nah, di dalam perkawinan ini, apakah nanti yang akan lahir darinya itu adalah anak sah atau anak luar perkawinan misalnya, kemudian juga berdampak pada perwalian dan juga pewarisan. Oleh karena itu maka keturunan di dalam hukum keluarga itu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Di dalam istilah fikih kita mengenal ada
an-nikahul batil, yaitu nikah yang batil, nikah yang tidak memenuhi rukun-rukunnya. Ada juga an-nikahul fasid, nikah yang rusak, yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat. Nah, kedua-duanya, baik an-nikahul batil wan nikahul fasid, kedua-duanya ini dihukumi sebagai pernikahan yang tidak sah. Tidak sah artinya tidak memiliki konsekuensi hukum, tidak ada akibat hukumnya. Rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan menurut kompilasi hukum Islam pasal 14 itu meliputi yang pertama adalah calon suami atau mempelai pria. Kemudian calon istri, mempelai wanita, ada wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab serta kopul atau yang disebut dengan akdun nikah, akad nikah. Nah, syarat dari masing-masing rukun itu diatur di dalam pasal 15 sampai 29 KHI. Yang pertama adalah calon mempelai, baik itu suami maupun istri. Disebutkan di situ bahwa calon suami itu minimal berumur 19 tahun. Sedangkan calon istri minimal berumur 16 tahun. Ini berkaitan dengan batas umur dari calon mempelai suami maupun istri. Yang laki-laki minimal berumur 19 tahun, yang perempuan atau calon istri berumur minimal 16 tahun. Nah, kalau belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua. Jadi meskipun laki-lakinya itu sudah berumur 19 tahun, ya 20 tahun misalnya, atau 20 tahun lah. Yang calon istrinya juga sudah 17 tahun, 18 tahun. Tapi karena keduanya itu belum berumur 21 tahun, maka keduanya harus mengantongi izin dari orang tua untuk melakukan perkawinan. Tidak ada larangan perkawinan bagi kedua calon mempelai. Ya, tidak ada kondisi yang melarang keduanya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya adalah hubungan mahram misalnya. Nah, tidak ada larangan bagi keduanya berkaitan dengan hal-hal yang bisa mencegah keduanya dari perkawinan. Kemudian adanya persetujuan dari calon mempelai. Ini juga merupakan salah satu hal yang penting di dalam perkawinan, yaitu adanya persetujuan dari calon mempelai, baik mempelai pria maupun mempelai wanita. Izin dari calon wanita itu bisa berupa pernyataan tegas persetujuan ya dari calon wanita. Itu bisa berupa pernyataan tegas dan nyata dengan lisan. Dia menyatakan dengan lisan atau tulisan atau isyarat ya, atau isyarat yang itu bisa dimaknai secara tegas, secara lugas, tidak ada keraguan bahwa di situ ada persetujuan. Jadi bisa dilakukan dengan pernyataan tegas melalui lisan, tulisan, maupun isyarat. Nah, kalau calon mempelai wanita itu diam, diamnya itu dalam arti tidak ada penolakan, maka itu bisa dimaknai atau bisa dianggap sebagai sebuah persetujuan. Bagaimana yang biasa kita ketahui, ya sudah merupakan kebiasaan bagi wanita untuk bersikap malu, ya, untuk bilang ya, untuk bilang setuju, ya secara lugas, secara tegas biasanya malu. Maka diamnya kalau tidak ada penolakan,
itu dianggap sebagai persetujuan. Nah, dalam hal ini, dalam hal persetujuan, sebelum berlangsungnya perkawinan, PPN, Pegawai Pencatat Nikah, itu menanyakan terlebih dahulu tentang persetujuan ini. Menanyakan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, apakah perkawinan yang akan dilangsungkan itu atas persetujuan keduanya. Nah, bila ternyata tidak ada persetujuan dari salah satu pihak, entah itu di pihak suami maupun di pihak istri, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. PPN akan menolak untuk mencatat perkawinan tersebut. Jadi persetujuan ini menjadi salah satu syarat yang penting di dalam perkawinan. Kemudian berkaitan dengan wali nikah. Wali nikah ini merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Jadi wali nikah ini dari pihak wanita yang dia itu bertindak untuk menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Dan syarat wali nikah itu adalah dia laki-laki, dia muslim, beragama Islam, balik, ya sudah dewasa, dan adil. Nah, tapi biasanya syarat adil ini tidak begitu diperhatikan di dalam wali nikah. Yang penting dia mempunyai wewenang. Dia mempunyai wewenang, mempunyai hak untuk menjadi wali nikah. Dia laki-laki, dia muslim, dia balik. Ya, adil ini ya hanya sebagai syarat formal saja. Baik orang itu sudah pernah melakukan tindak kejahatan, ya tidak ada masalah. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Nah, di dalam hukum perkawinan Indonesia, wali nikah itu ada yang termasuk wali nasab, yakni wali karena adanya pertalian darah nasab dan juga wali hakim. Ya, ada dua macam. Tentang wali nasab. Wali nasab ini terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan. Nah, kelompok yang satu itu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai dengan kedekatan susunan kekerabatan. Jadi ada yang diprioritaskan antara yang satu dengan yang lain. Yang pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kalau ada ayah, maka dialah yang paling berhak untuk menjadi wali nikah, dalam arti wali nasab. Kalau ayah sudah tidak ada, maka perwalian itu berpindah ke kakek, ya dari pihak ayah, berarti ayahnya ayah, ya kakek, dan seterusnya ke atas. Kemudian yang kedua adalah kelompok kerabat saudara kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Nah, kalau kelompok pertama ini sudah tidak ada, dia sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya kakek misalnya, ya maka kelompok kedua inilah, ya kelompok kedua inilah yang berwenang untuk menjadi wali, yaitu saudara kandung atau saudara laki-laki seayah. Saudara kandung laki-laki ya atau saudara laki-laki seayah dari keturunan laki-laki mereka dan keturunan laki-laki mereka. Jadi anaknya saudara kandung, anaknya saudara laki-laki seayah. Nah, itu termasuk kelompok yang kedua. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok kerabat paman. Ya, tadi ayah ke atas, kemudian ke samping, ya ke samping saudara kandung maupun saudara seayah, begitu juga anak laki-laki keturunannya.
Kemudian yang ketiga adalah kelompok kerabat paman, ya, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Jadi paman dari pihak ayah maupun keturunannya, anak laki-lakinya. Lalu kelompok yang keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, ya, saudara laki-laki kandung kakek. Saudara laki-laki seayah dari kakek dan keturunan laki-laki mereka. Jadi itulah 4 kelompok yang termasuk di dalam wali nasab. Apabila dalam satu kelompok itu terdapat beberapa orang, ya, misalnya ayah masih ada, kakek masih ada, maka yang paling berhak adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya. Maka dalam hal ini ayah, ya, yang paling berwenang untuk menjadi wali di dalam pernikahan anaknya. Kemudian yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim itu bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab itu tidak ada. Ya, wali nasab itu sudah tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan wali nasabnya itu. Ada wali nasab, tetapi tidak mungkin menghadirkan wali nasab itu di dalam, ya, akad nikah misalnya. Mungkin karena sakit, ya, mungkin karena dia berada di tempat yang sangat jauh sehingga tidak mungkin menghadirkannya. Atau tidak diketahui tinggalnya di mana. Ya, ada sebetulnya ayahnya itu ada misalnya. Masih hidup itu ya, tapi tidak diketahui sekarang tinggal di mana. Atau karena wali nasabnya itu enggan, atau biasa di dalam fikih munakahat disebut dengan wali adol. Wali adol. Wali yang enggan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Itu disebut dengan wali adol. Nah, dalam hal wali adol itu harus ada putusan pengadilan agama menurut KHI pasal 23. Jadi untuk menentukan apakah seorang wali itu adol ataukah tidak, itu harus ada putusan pengadilan agama. Nah, nanti di dalam sidang itu bisa dilihat kenapa seorang wali itu enggan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Apakah alasannya itu syar'i ataukah tidak? Ya. Kalau alasannya itu syar'i, maka itu tidak bisa disebut sebagai wali adol. Ya. Misalnya saya punya anak perempuan. Kemudian anak perempuan saya mau menikah. Tetapi calon suaminya itu beda agama, tidak beragama Islam. Lalu saya sebagai walinya itu tidak mau menikahkan anak perempuan saya dengan laki-laki tersebut. Alasan saya ini adalah alasan syar'i. Maka saya tidak bisa disebut sebagai wali adol. Ya. Saya tidak bisa disebut sebagai wali adol. Nah, kecuali ya misalnya alasan saya itu karena ya saya punya dendam, saya tidak suka dengan alasan yang tidak masuk akal, itulah yang disebut dengan wali adol. Atau karena dia mungkin tidak kaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam KHI itu tidak dijelaskan siapa sebetulnya yang bertindak sebagai wali hakim. Dalam kompilasi hukum Islam tidak dijelaskan secara tegas siapa yang bertindak sebagai wali hakim. Akan tetapi di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 ya menetapkan bahwa wali hakim yang berwenang untuk menjadi wali hakim itu adalah Kepala KUA, Kepala Kantor Urusan Agama. Itu dia yang bertindak sebagai wali hakim ketika wali nasab itu tidak ada.
Nah, sebelum akad nikah itu dilangsungkan, wali hakim yang bertindak sebagai wali hakim itu meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan anak perempuan yang di bawah perwaliannya itu. Nah, bila tetap enggan, tidak mau menikahkan, maka akad nikah itu dilangsungkan dengan wali hakim. Tapi apabila wali yang sebenarnya itu mau menikahkan, ya sudah, tidak jadi berpindah perwaliannya kepada wali hakim. Itu mengenai wali nikah. Lalu saksi nikah. Saksi nikah terdiri dari 2 orang, dan itu merupakan rukun perkawinan. Harus ada di dalam perkawinan. Nah, syarat saksi nikah itu adalah laki-laki, beragama Islam, akil, berakal sehat, balik, adil, dan tidak tunarungu atau tuli. Nah, itu syarat saksi nikah. Nah, sebagaimana yang saya katakan, syarat adil ini hanya formalitas saja. Biasanya tidak diperiksa secara detail apakah betul ya yang akan menjadi saksi nikah itu benar-benar memiliki sifat adil ataukah tidak. Nah, saksi nikah itu harus hadir dan menyaksikan secara langsung terjadinya akad nikah. Dia bisa mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang melakukan ijab kabul ya. Jadi dia tidak tuli ya. Dia juga tidak buta, artinya bisa melihat ya terjadinya akad nikah itu secara langsung. Dan kemudian menandatangani akta nikah. Akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah itu dilangsungkan. Jadi setelah terjadi akad nikah. Setelah terjadi akad nikah, maka kemudian para saksi diminta setelah itu secara langsung memberikan tanda tangan ya pada akta nikah tentang kedudukannya sebagai saksi. Jadi tidak boleh besoknya misalnya atau di tempat lain dia tanda tangan, tidak bisa. Jadi di tempat itu juga dia melakukan tanda tangan. Itu hukum positif yang ada di Indonesia ini. Kemudian berkaitan dengan ijab dan kabul, atau yang sering kita sebut dengan akad nikah. Yang dimaksud dengan ijab itu adalah pernyataan yang dilakukan oleh wali dari calon mempelai wanita, yang intinya itu adalah mengikatkan dengan seorang laki-laki untuk dijadikan suami. Ya. Jadi misalnya pernyataan angkah tuka wajawaj tuka binti. Nah, siapa begitu? Nah, itu kan intinya ya dia mengikatkan. Dia mengikatkan anak perempuannya itu dengan laki-laki tertentu untuk menjadi suaminya. Itu ijab. Jadi ijab itu dinyatakan oleh wali dari calon mempelai wanita. Kemudian kabul. Kabul itu pernyataan dari pihak calon suami untuk menerima ijab yang disampaikan oleh wali nikah. Qabil tu nikahaha wa tajwijaha. Misalnya begitu. Ya, saya terima pernikahannya. Nah, itu adalah pernyataan kabul dari calon suami. Nah, prosesi ijab kabul ini disebut dengan akad nikah, akdun nikah. Ijab kabul adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak, ya pihak suami maupun pihak istri untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan. Ya. Jadi ijab kabul itu adalah suatu pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak. Ya.
calon suami maupun calon istri. Ya, meskipun calon istri itu diwakili oleh walinya untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan. Syarat ijab kabul, ya, harus jelas. Yang pertama harus jelas. Kata-katanya jelas, ya, tidak mengandung penafsiran lain. Misalnya saya nikahkan kamu dengan putri saya, namanya siapa, gitu ya. Jelas, ya. Tidak saya berikan, misalnya dengan kata-kata saya berikan anak perempuan saya kepadamu. Nah, ini kata-katanya kan tidak jelas, tidak menggunakan kata pernikahan. Jadi syarat ijab kabul itu dia harus jelas bahwa itu adalah ikatan pernikahan, bukan jual beli, ya, bukan hibah, pemberian, ya, dan bukan yang lain. Tapi itu adalah pernikahan. Kemudian beruntun antara ijab dan kabul. Selesai ijab itu dinyatakan, maka tidak berselang lama, tidak ada selang waktu, ya, di dalam pengucapan kabul. Nah, biasanya apa ini ya, Mudin atau ya dari KUA mengatakan kalau nanti tangannya itu digoyang maka langsung diucapkan kabulnya. Nah, kadang ini yang membuat kemudian calon suami itu menjadi gugup gitu ya, karena ini adalah merupakan satu peristiwa yang tidak biasa, beruntun, ya, beruntun, dan tidak berselang waktu, ya, tidak ada jeda waktu. Nah, ijab dilaksanakan sendiri oleh wali nikah atau bisa diwakilkan kepada orang lain. Misalnya yang berhak menjadi wali nikah itu adalah ayahnya. Ayahnya ada, ya, berada di situ. Tapi dia meminta kepada Pak Kiai misalnya atau tokoh masyarakat untuk mewakili dia menikahkan anaknya. Nah, itu boleh. Jadi bisa diwakilkan kepada orang lain. Kabul ya diucapkan calon mempelai laki-laki secara pribadi. Jadi secara langsung kabul itu diucapkan oleh mempelai laki-laki. Nah, dalam hal tertentu bisa diwakilkan dengan surat kuasa yang jelas. Jadi misalnya suaminya itu berada di luar negeri, ya, sulit untuk bisa datang pada acara akad nikah itu. Kemudian dia membuat surat kuasa kepada orang tertentu untuk mewakilinya di dalam menyatakan kabul. Boleh, ya. Tapi tentu yang diwakili itu hanyalah pernyataan kabulnya, bukan kemudian yang mewakili itu menjadi suami dari wanita itu. Tidak, ya, dia hanya mewakili mengucapkan kabul. Itu saja. Nah, jadi dalam hal tertentu, dalam kondisi tertentu, eh, kabul itu bisa diwakilkan dengan surat kuasa yang jelas. Kemudian bila wali nikah itu keberatan, calon mempelai pria itu diwakilkan, maka akad nikah itu tidak boleh dilangsungkan. Jadi misalnya saya sebagai wali, ya, dari anak perempuan saya yang akan saya nikahkan dengan laki-laki tertentu. Tapi laki-laki tertentu itu tidak bisa datang karena ya suatu kondisi. Kemudian dia memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakilinya. Nah, kalau saya tidak setuju, pernyataan ijab itu diwakilkan, maka akad nikah itu tidak boleh dilangsungkan. Ya. Jadi persetujuan kedua belah pihak itu menjadi sesuatu yang sangat menentukan, sangat penting di dalam akad nikah. Baik persetujuan suami maupun istri, ya, baik persetujuan wali nikah dan lain sebagainya itu menjadi sangat penting sehingga apa akad nikah itu bisa berlangsung smooth, bisa berlangsung baik
tanpa ada ganjalan-ganjalan. Mungkin kalau diwakilkan ya bisa menimbulkan persepsi macam-macam gitu ya. Dan ini kalau tidak dikehendaki oleh wali nikah, maka akad nikah itu tidak boleh dilangsungkan. Itu menurut kompilasi hukum Islam pasal 27 sampai 29. Kemudian tentang mahar. Pasal 30 menyatakan ya bahwa calon mempelai pria itu wajib membayar mahar ya. Wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah mahar itu, bentuk maharnya dan jenisnya itu disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi mahar ini adalah pemberian dari calon mempelai pria ya kepada mempelai wanita. Dan itu harus ada persetujuan terlebih dahulu. Ya, harus ada persetujuan antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita tentang jumlah ya apa yang harus diberikan. Misalnya uang. Uang itu jumlahnya berapa? Berapa juta misalnya, 10 juta misalnya. Itu harus sama-sama merupakan persetujuan di antara kedua belah pihak. Ya. Kalau emas misalnya, ya emas berapa karat, jumlahnya berapa gram. Nah, itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak boleh nanti ada penyangkalan, mau saya segini kok yang diberikan segitu. Nah, jadi harus ada kesepakatan. Kemudian pasal 31 menyatakan bahwa penentuan mahar itu berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Ya, diharapkan adanya mahar ini tidak memberatkan, terutama bagi mempelai laki-laki. Ada mungkin perempuan yang maunya diberi mahar sangat tinggi gitu ya. Tetapi kondisi dari si pria itu tidak memungkinkan. Ya, jangan-jangan ya dia memaksakan diri misalnya berhutang, hutang apa ya, hutang online misalnya. Ya, itu akan memberatkan dan mungkin nanti itu akan berdampak di dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi undang-undang menentukan bahwa penentuan mahar itu didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan. Yang wanita tidak perlu minta yang aneh-aneh itu ya, sehingga sulit untuk memenuhinya. Jadi yang penting di sini adalah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Lalu pasal 32 menyatakan bahwa mahar itu diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Jadi mahar itu tidak diberikan kepada wali maupun orang tua dari mempelai wanita, tidak. Tapi diberikan secara langsung kepada mempelai wanita. Dan itu akan menjadi hak pribadinya. Suami dalam kehidupan rumah tangganya itu tidak boleh menggunakan mahar yang telah diberikan kepada istrinya, kecuali tentu atas izin dan kerelaan dari istrinya. Kalau istrinya tidak rela, ya tidak boleh. Ya, kalau kemudian istrinya menganggap itu sebagai hutang, ya suatu saat harus dibayar oleh suami. Misalnya untuk memberi nafkah, ya untuk memberi nafkah itu kan kewajiban suami. Tapi suami ya tidak ada, ya tidak ada sesuatu untuk diberikan kepada istrinya atau keluarganya. Kemudian dia pinjam atau ya dia minta maharnya. Kalau istrinya tidak setuju, ya tidak boleh dipaksa. Tapi biasanya tentu di dalam kehidupan rumah tangga itu ada saling tolong-menolong. Ya. Kalau suaminya memang betul-betul kepepet gitu ya, kemudian maharnya dipakai untuk apa kehidupan rumah tangganya, ya biasanya
tidak ada masalah bagi suami istri. Tapi kalau ya istrinya itu tidak membolehkan, maka suami tidak boleh memaksanya. Kemudian pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa kewajiban menyerahkan mahar itu bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Jadi penyerahan mahar ya itu bukan merupakan rukun di dalam suatu perkawinan. Artinya kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah itu tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Misalnya ya ada penyebutan yang keliru di dalam masalah mahar. Kesepakatannya 15 juta misalnya, tapi yang disebut 10 juta. Nah, itu tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan, tidak membuat perkawinannya itu batal. Ya, nanti ini bisa diselesaikan lewat musyawarah. Kesepakatannya itu adalah sekian. Begitu pula halnya di dalam keadaan mahar yang masih terhutang. Itu tidak mengurangi sahnya perkawinan. Jadi bisa jadi maharnya itu tidak dibayar secara tunai, secara tapi hutang. Karena memang kondisi mempelai laki-laki itu ya belum memiliki apa yang diminta oleh calon istrinya itu, maka boleh dihutang. Nah, kalau hutang itu ya pasti harus Ya, dibayar di dalam tinggal pernikahan. mustrika yang di atas itu. Saya cuci. Tapi ya Banyak tidak hutang cuci. itu Tidak yang di tidak bawah. berpengaruh terhadap sahnya Ya, perkawinan. Kemudian pasal ya. 37 ya Nah, dinyatakan itu bahwa apabila belum terjadi tak. Ini so tak selisih cuci. pendapat, Tinggal mau terjadi yang perbedaan belum tak cuci ada. pendapat mengenai jenis dan nilai mahar. Ya. Jenisnya apa? Misalnya emas. Nah, emas itu berapa karat? Di sini berselisih. Ya, tadinya pokoknya sepakat emas. Tapi ternyata yang diberikan oleh suami itu emas Tinggal mau set. 18 karat. Padahal yang diminta itu 22 karat misalnya. Nah, di sini ada perbedaan. Kemudian juga berkaitan dengan jumlahnya. Ya, tahunya yang diminta itu 10 gram, padahal yang diminta itu 20 gram. Nah, di sini ada perselisihan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang sudah ditetapkan. Maka apabila itu terjadi, persoalannya itu bisa dibawa ke pengadilan agama. Nanti disidangkan, ya masalahnya itu apa? Ya, bagaimana kronologi? Dan nanti hakim bisa menetapkan bahwa maharnya yang harus dibayar itu punya ini dan jumlahnya sekian. Nah, itu kalau terjadi selisih pendapat. Nah, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan batasan usia nikah, batas usia minimal perkawinan tadi dikatakan bahwa laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Itu menurut KHI pasal 15 ayat 1. Tujuannya apa? Adanya batasan pernikahan, batasan usia nikah. Di dalam fikih munakahat ya tidak ada batasan usia nikah itu tidak disebutkan di dalam buku-buku fikih. Nah, undang-undang kita menetapkan batasan usia nikah. Ini tujuannya adalah supaya kedua mempelai itu memiliki kecakapan yang sempurna dan sudah dewasa. Sudah tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri. Sehingga dengan demikian tujuan perkawinan itu tercapai. Ya, kalau masing-masing tidak tahu apa kewajiban, apa haknya, nah maka bisa jadi tujuan perkawinan itu tidak tercapai. Sakinah mawaddah warohmah itu tidak akan tercapai. Nah, jika belum mencapai umur 21 tahun, bagaimana tadi yang dikatakan, harus memperoleh izin dari orang tua atau walinya.
Jadi di sini bisa diambil satu kesimpulan bahwa umur 19 dan 16 tahun bagi laki-laki dan wanita itu merupakan batasan minimal. Ya, 19 dan 16 itu batasan minimal. Sedangkan usia 21 tahun itu adalah usia kawin yang ideal. Jadi kalau bisa, ya baik mempelai laki-laki maupun mempelai wanita, itu usianya sudah mencapai 21 tahun. Sehingga betul-betul matang, betul-betul dewasa, dan bisa bertanggung jawab dengan baik. Tujuannya apa? Mencegah perkawinan anak-anak. Nah, supaya perkawinan dini itu tidak terjadi. Dan juga perceraian muda. Nah, biasanya kalau masih terlalu muda, emosi yang sering bicara. Sehingga kalau ada konflik, ada masalah di dalam rumah tangga, ya segera bisa terjadi perceraian. Karena mereka tidak tahu solusinya itu bagaimana. Nah, jadi tujuan adanya batasan usia nikah itu adalah mencegah perkawinan anak-anak dan juga perceraian muda, serta menghambat laju kelahiran yang lebih tinggi. Supaya ya tidak cepat masih umur misalnya 17 tahun, tapi sudah punya anak begitu ya. Nah, ini nanti di dalam rumah tangga bisa jadi ya memiliki anak yang banyak. Nah, ini berkaitan dengan jumlah penduduk. Tujuannya itu. Kemudian yang terakhir adalah mengenai dispensasi nikah. Ini berkaitan dengan batas usia nikah. Yang dimaksud dengan dispensasi nikah itu adalah pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan bagi yang masih berada di bawah umur. Laki-lakinya belum berusia 19 tahun. Yang perempuan belum berusia 16 tahun. Jadi masih dianggap di bawah umur. Nah, itu diberi izin oleh pengadilan agama dalam bentuk penetapan. Izin untuk melangsungkan perkawinan. Nah, istilah dan dasar hukum dispensasi nikah itu ada di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permohonan dispensasi nikah itu diajukan oleh kedua orang tua, baik pihak pria maupun pihak wanita. Jadi kedua-duanya sama-sama mengajukan dispensasi nikah. Permohonan supaya anaknya itu diizinkan untuk melakukan pernikahan. Nah, dispensasi nikah itu ditolak apabila menyimpang dari hukum agama. Ya, kalau ya hukum agama tidak membolehkan, ya harus ditolak oleh pengadilan agama. Biasanya ada beberapa alasan, ya. Ada beberapa alasan yang biasanya diajukan di dalam permohonan dispensasi nikah. Ya, tentang anak-anak yang masih di bawah umur. Misalnya sudah ada khitbah, yang perempuan sudah dilamar dan lamarannya itu sudah diterima. Ya, meskipun mereka masih kecil, ya, tapi sudah ada lamaran dan lamarannya itu sudah diterima. Jadi sudah menjadi kesepakatan dari dua keluarga. Kemudian yang kedua, sudah ingin menikah. Meskipun masih kecil, tapi sudah pengen nikah, itu ya sudah kebelet untuk nikah. Yang ketiga, keduanya itu ya katanya saling mencintai. Entah cinta monyet atau cinta beneran itu ya, tapi menurut pernyataannya mereka berdua itu sudah saling mencintai. Kemudian yang keempat, ini biasanya yang sering menjadi alasan utama yaitu khawatir terjadi hal-hal yang melanggar agama dan hukum positif disebabkan hubungan yang sudah demikian akrab. Ya, apalagi di zaman modern seperti ini ya, hubungan antara laki-laki dan wanita itu demikian longgar. Masih SMA, masih SMP sudah runtang-runtung kemana-mana berdua begitu sehingga dikhawatirkan
dari pergaulan yang demikian dekat itu nanti akan terjadi hal-hal yang bisa melanggar hukum agama maupun hukum positif. Maka kemudian dimintakan dispensasi nikah supaya bisa dilangsungkan perkawinan di antara keduanya. Nah, pemberian dispensasi oleh pengadilan itu didasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak. Jadi di dalam sidang itu harus benar-benar dilihat apakah ya mereka itu mampu bertanggung jawab ataukah tidak. Kemudian pertimbangan moral ya, kalau tidak dinikahkan jangan-jangan terjadi ya pelanggaran moral, agama, adat, budaya, ya aspek psikologis juga. Mereka sudah pengen nikah itu ya, tapi ternyata ada batasan usia sehingga tidak boleh nikah. Ini barangkali ya bisa berdampak pada masalah psikologi ya bagi keduanya. Lalu berkaitan dengan aspek kesehatan dan dampak-dampak lain yang ditimbulkan. Ya, baik saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya materi yang saya sampaikan di dalam kesempatan perkuliahan kita sore hari ini, yaitu tentang syarat dan rukun perkawinan. Baik dari calon mempelai laki-laki dan wanita, ya kemudian ada wali nikah, saksi nikah, batas usia nikah, dan dispensasi nikah. Baik, saya kira itu. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, saya persilakan. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri perkuliahan kita sampai di sini. Ya, baik saudara-saudara sekalian, saya kira kita cukupkan perkuliahan kita sampai di sini. Insya Allah bisa kita lanjut pada pertemuan minggu depan dengan materi selanjutnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, terima kasih. Saya izin Banyak, untuk Pak. keluar ya dari Zoom ini. Absennya Keluar, Wai, keluar, keluar. absen di mana? Terus, Yuk, 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 yuk. Sok rajin gue.
Apa sih Gus? Kono lho dorong. Cah kene cah pejuang. Halo, Assalamualaikum. Curah curug ayo. Barahim Abi kowe kapan? Halo. Boleh Wis duit rapi cum kapan? kadang. Beban keluarga kon. Ayo Fison iki nak. Ayo Kerja, anak kerja kalau le. mau, anak kalau mau. Kelas, Badin. Kiu. Ayo anak kalau mau. Mungkin khamsa lagi kok. Pelajarannya ibarat apa nyok? Ayo tamam. Indonesia. Aku takon manyok kok. Awas saya necet aku. Aku jawab ikal ijo. King takowe jawabanku mengatikal. Awas kayak gugus naik motor. Chat kata balas, ngono kuliah kata kira. Iki sing ora keluar Dari turu gugus kabeh kau tapi. mirip Arau kal. Apa? Kita kadang gugus Mirip sama mirip Arina. pakai tag. Katanya nggak Terus, sama terus, Arina Kak, sama kamu jadi. Pilih. Tetap cantikan aku lah daripada Rina. Guys. Sholat. Nyok manyok. Kerja lo nyok. Direkam lu. Black. Ada